Vietnam sebagai negara tetangga di Asia tentunya menjadi saingan terberat bagi Indonesia di sektor dagang. Bahkan bisa dikatakan Indonesia cukup sulit untuk menyaingi negara tetangga satu ini. Salah satu buktinya ketika Apple ingin berinvestasi di negara-negara Asia. Bisa kalian bayangkan, Apple tanpa ragu menggelontorkan dana hingga 400 triliun dong Vietnam atau setara sekitar 255 triliun rupiah di negeri naga biru tersebut. Sedangkan Indonesia hanya mendapatkan investasi dari Apple sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun rupiah. Itu pun pemerintah harus berdrama dengan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. I love Indonesia. I love the feel here, the culture. I love the youth. Drama tersebut terjadi ketika Apple baru saja merilis ponsel terbarunya, yakni iPhone 16. Tentunya para konsumen sejatinya sudah tidak sabar untuk membeli gadget terbaru tersebut. Namun sayangnya, setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik, Indonesia nyatanya tidak selembek seperti dulu. Pemerintah Presiden Prabowo melarang penjualan iPhone 16 tersebut dengan alasan Apple belum menuntaskan komitmen investasinya senilai 1,7 triliun rupiah sebagai syarat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau disingkat TKDN. Kementerian Perindustrian mengaku jika Apple baru merealisasikan investasinya ke Indonesia senilai 1,48 triliun rupiah. Sehingga pemerintahan Presiden Prabowo menindak tegas perusahaan tersebut. Tapi terlepas dari persaingan antara Indonesia dan Vietnam di perusahaan Apple, kedua negara tentunya masih tetap memiliki hubungan dagang yang cukup erat. Bayangkan saja total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Vietnam pada tahun 2024 mencapai setidaknya 16 miliar US dollar atau 260,4 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan bilateral antar kedua negara meningkat hampir 16% dari tahun sebelumnya. Sehingga keduanya tentunya saling diuntungkan dalam hubungan kerjasama di sektor dagang. Vietnam has a long history of Namun juga kita berandai-andai Indonesia dan Vietnam saling bergesekan hingga bermusuhan, tentunya hubungan dagang tersebut akan terputus. Bahkan lebih parahnya lagi, Presiden Prabowo akan meminta kabinetnya untuk menghentikan quran ekspor maupun impor untuk memberikan pukulan telak kepada Vietnam. Dengan skema ini, apa yang akan terjadi? Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP. Tentunya ekspor utama yang sudah jelas akan dihentikan Presiden Prabowo untuk menghukum Vietnam adalah komoditi batu bara. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2023, Indonesia dikabarkan masih memiliki cadangan batu bara hingga 30,22 miliar ton. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan cadangan batu bara terbesar ke-6 di dunia. Sedangkan Vietnam sangat-sangat bergantung pada batu bara. Bisa dibayangkan, volume impor batu bara thermal Vietnam mencapai 44 juta ton pada 2024. Volume itu naik 31% dibandingkan dengan 2023 dan jauh di atas pertumbuhan global yang hanya sebesar 1% menjadi 1,01 miliar ton. Karena hal itu, Vietnam sangat bergantung pada komoditi batubara dari Indonesia. Di tahun 2023, Indonesia setidaknya telah mengekspor batubara sebanyak 20,293 miliar ton dengan nilai mencapai 1,5 miliar dolar atau sekitar 24,4 triliun rupiah. Lalu apa yang terjadi jika Indonesia menghentikan ekspor batubaranya? Tentunya Vietnam akan mengalami krisis energi. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas manufaktur Vietnam yang membutuhkan banyak energi listrik. Lebih parahnya, negara tersebut akan sulit untuk mengekspor hasil manufakturnya akibat penghentian ekspor batu bara dari Indonesia. Kalaupun Vietnam beralih ke negara lain seperti China maupun India, maka tagihan listrik di negara tersebut akan melonjak tinggi. Bukan tanpa alasan mengingat jarak antara Indonesia dan Vietnam terbilang cukup dekat, sehingga akan memangkas biaya ekspor batu bara dari kedua negara. Selain itu, besar kemungkinan batu bara Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara-negara tetangga seperti China dan India. Maka tidak heran jika Vietnam sampai saat ini bertahan menggunakan batu bara dari Indonesia. Selain itu, tingginya aktivitas manufaktur di Vietnam tentunya memerlukan bahan baku lebih banyak, salah satunya adalah stainless steel. Nah, faktanya negara ini pun sangat bergantung pada impor stainless steel dari NKRI.
Bahkan dikabarkan di tahun 2023, Vietnam telah menggelontorkan dana sebesar 901 juta dolar atau sekitar 14,7 triliun untuk mengimpor bahan stainless steel dari Indonesia. Jadi ketika Indonesia dan Vietnam melakukan aksi perang dagang, maka negara tersebut tidak akan lagi menikmati stainless steel dari NKRI. Hal ini pun kembali berdampak pada produktivitas manufaktur Vietnam hingga membuat ekonomi negara tersebut melemah. Komoditi yang juga turut akan mempengaruhi Vietnam di era perang dagang Indonesia adalah minyak sawit. Terbukti di tahun 2023 lalu, Vietnam telah mengimpor minyak sawit dari Indonesia sebanyak 667 juta kilogram dengan nilai ekspor yang diterima negara mencapai 577 juta dolar atau sekitar 9,4 triliun rupiah. Tentunya data tersebut menunjukkan bahwa Vietnam pun sangat bergantung pada minyak sawit produksi di Indonesia. Dan jika Indonesia menghentikan ekspornya, maka dapat dipastikan Vietnam akan mengalami kelangkaan minyak sawit. Tapi siapa sangka Indonesia pun menjadi salah satu pilar bagi Vietnam terkait kebutuhannya terhadap kendaraan. Bagaimana tidak, di tahun 2023 lalu, Indonesia telah mengekspor kendaraan sebanyak 118,942 unit dengan total nilai impor sebanyak 2,83 miliar US dollar atau sekitar 34 triliun rupiah. Ya, memang harus diakui kalau laju produktivitas kendaraan Indonesia cukup tinggi. Hal ini membuat Indonesia cukup mampu melakukan ekspor kendaraan ke berbagai negara termasuk Vietnam. Meski demikian, Indonesia nyatanya bukanlah eksportir terbesar bagi Vietnam. Komoditi yang diimpor dari Indonesia juga diimpor dari negara lain, bahkan jumlahnya jauh lebih besar. Belum lagi berbicara tentang industri yang bisa dikembangkan sendiri oleh Vietnam seperti kendaraan. Di negara tersebut ada perusahaan otomotif multinasional bernama Vingroup yang telah menciptakan kendaraannya sendiri. Kendaraan tersebut bernama VinFast. Tidak hanya memproduksi kendaraan yang menggunakan bahan bakar, tapi juga telah berhasil menciptakan kendaraan listrik. Maka tidak heran jika kehadiran kendaraan lokal di Vietnam berdampak pada brand-brand luar yang salah satunya disuplai oleh Indonesia. Hal tersebut semakin diperkuat dengan kecenderungan masyarakat Vietnam yang memiliki rasa nasionalis tinggi seperti Korea Selatan, sehingga mereka enggan untuk menggunakan kendaraan dari brand luar. Justru jika dibalik, ketergantungan Indonesia boleh jadi lebih krusial, karena negara kita nyatanya mengimpor hal paling pokok, yakni beras. Bisa kalian bayangkan Indonesia dikabarkan membutuhkan beras 30,62 juta ton. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu, Indonesia dikabarkan harus mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 1,14 juta ton dengan nilai mencapai 669 juta dolar atau sekitar 10,9 triliun rupiah. Hal ini tentunya akan berdampak besar bila mana Vietnam menghentikan ekspor berasnya ke Indonesia, membuat Indonesia mengalami krisis pangan. Namun sejatinya fakta bahwa Indonesia cukup bergantung pada beras Vietnam terdengar sedikit aneh. Pasalnya, seperti yang kita semua tahu bahwa Indonesia pun merupakan negara agraris seperti Vietnam, namun dengan luasan area pertanian berkali-kali lipat. Terbukti luas lahan panen padi di Indonesia diperkirakan mencapai 10,05 juta hektar. Dengan lahan seluas itu, Indonesia tercatat sebanyak 53,14 juta ton gabah kering giling. Dengan produksi sebesar itu, Indonesia bahkan diproyeksikan berpotensi mengimpor beras hingga 5,17 juta ton sepanjang 2024. Namun anehnya produksi beras yang cukup besar hingga digadang-gadang akan menjadi negara importer beras terbesar di dunia justru kesulitan untuk mencukupi kebutuhan domestik sendiri. Hal ini tentunya terdengar bertentangan dengan semangat swasembada pangan yang selalu digaungkan pemerintah. Membuat Indonesia cukup bergantung terhadap komoditi beras dari Vietnam dan negara-negara lain. Tapi semoga saja Indonesia dan Vietnam tidak akan pernah bergesekan hingga membuatnya memilih jalur perang dagang. Karena tentunya ini akan berdampak terhadap ekonomi terhadap kedua negara. Jangan sampai nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Vietnam yang telah mencapai 16 miliar US dollar harus hilang begitu saja akibat perselisihan.